Jadi Imam Syafi'i itu pada siang harinya beliau itu berbicara dengan Imam Ahmad tentang satu hadis. Nah, ini nanti antum bisa cari hadisnya ya. Hadis ini hadisnya sangat pendek, dan menurut para ahli hadis ketika mencari hikmahnya, mereka ini beberapa ahli hadis itu sampai mengatakan, apa ya hikmahnya hadis ini? Kok Rasulullah tuh mengatakan hadis ini gitu. Hadisnya itu terkenal dengan hadis Aba Umair namanya. Ya, jadi hadis Aba Umair itu ceritanya gini. Jadi ada anak kecil ya di kota Madinah. Anak kecil ini kemana-mana selalu bawa burung. Burung kecil, namanya Nughair burungnya. Nah, satu ketika Rasulullah ngelihat anak kecil ini nggak bawa burung. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Gitu. Wahai Aba Umair, kemana burungmu Nughair? Itu hadisnya. Nanti antum cari hadisnya. Itu Bukhari Muslim hadisnya. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Aba Umair, kemana atau apa yang dilakukan oleh burungmu? Ternyata burungnya Nughair ini sudah mati, dan Rasulullah itu tahu kalau burung itu mati. Ketika Imam Syafi'i sama Imam Ahmad berbicara, apa ya faedahnya hadis ini? Imam Syafi'i itu tertantang, inquiry, pengen mencari. Jadi semalaman Imam Syafi'i itu menemukan 1000 faedah dari hadis ini. Semalam tuh ya, menemukan berapa faedah? 1000 faedah. Dan Imam Syafi'i ini nggak tidur sama sekali memikirkan satu hadis. Ini yang namanya tafakkur. Jadi antum misalnya semalam mikir satu ayat gitu, itu luar biasa. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan, tafakkur fi hadis sa'ah, metafakkur satu hadis ahabbu ilayya min salati alfi rakaah. Aku bertafakur satu hadis itu lebih aku cintai daripada sholat malam 1000 rakaat. Itu kata-kata Imam Syafi'i yang terkenal sekali. Jadi jangan nganggur, jangan kosong hati antum itu. Umar bin Khattab itu paling nggak suka sama orang yang nganggur. Bahkan kata beliau, kalau aku diminta menilai seseorang dan ketika aku tahu bahwa orang itu ternyata tidak sibuk, baik itu kesibukan dunia maupun kesibukan akhirat, maka dia sudah gugur dari penilaianku. Bahkan ada seorang ulama itu, lucu ini kisahnya, ada seorang ulama itu, bayangkan, saking dia tuh nggak mau kosong hatinya dari mengingat Allah, mengingat ayat-ayat Allah. Satu saat beliau ini haji, tahallul, digundul kan ya, atau umroh, saya lupa, haji atau umroh digundul, terus pengen menipiskan kumisnya. Nah, ketika nipiskan kumisnya itu tukang cukurnya marah gitu. Afwan, antum kok gerak-gerak terus ininya, susah dicukur, betul nggak? Ternyata beliau tuh nggak pernah enggak, setiap hari selalu berzikir. Ya, Masya Allah. Jadi ibadah tafakur itu ibadah di mana seseorang itu tidak hanya mendengar, tetapi dia juga berpikir tentang ayat atau hadis itu, berpikir dan tentang hikmah dari ayat hadis itu. Dan yang lebih penting adalah dia merasakan. Jadi kalau berpikir itu dalam bahasa pendidikannya namanya kognitif ya. Kalau merasakan itu namanya afektif. Makanya kadang-kadang antum dengarkan ceramah itu bisa sampai bergetar, iya kan? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Betul? Bergetar hatinya, itu afektif. Dan yang lebih penting lagi psikomotor. Setelah antum berpikir, berperasaan, afektif, psikomotor, lakukan. Rubah diri antum gitu. Jadi selama semalam itu Imam Syafi'i memikirkan berapa hadis? Satu hadis saja, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ya, itu dan menemukan 1000 faedah. Faedahnya itu pertama, Rasulullah itu suka menghibur anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil sedih, mainannya hilang, lato-latonya hilang. Kemana lato-latomu nak? Gitu. Kalau kita kan enggak, kamu memang nakal, kamu kemana aja itu barangmu kan gitu ya. Kalau Rasulullah itu enggak, dihibur, ditanya. Gitu, ma fa'alan Nughair, kemana burungmu nak? Gitu. Paham ya ini ya? Apa hikmah kedua? Hikmah kedua, boleh memelihara burung hidup. Loh, ini jadi ilmu fikih ini. Iya kan? Kan orang kalau nggak ada hadis ini kan bertanya-tanya, boleh nggak melihara ikan? Boleh nggak melihara burung? Boleh nggak melihara kucing Persia? Betul? Boleh nggak memelihara kura-kura?
Boleh nggak memelihara? Ternyata boleh burung, asal burungnya itu dirawat dengan baik. Dan satu lagi yang saya baca, ini saya baca baru 3 sampai 5 faedah, belum 1000 ya. Ternyata anak kecil itu boleh dikasih nama kunyah. Tahu nama kunyah ya? Nama kunyah itu seperti Abu Hisham. Dikunyahkan dengan nama anaknya, terutama anak yang terbesar biasanya. Abu Hisham, kemudian Abu Thalib gitu ya. Abu-abu itu kan biasanya orang yang sudah punya anak nih. Tapi anak kecil itu ternyata boleh dikasih nama kunyah. Aba Umar tadi itu. Di Imam Syafi'i itu kenapa jadi ulama besar? Salah satunya adalah beliau ini memiliki satu ibadah hati yang namanya tafakur. Beliau itu suka bertafakur. Dan hampir semua orang-orang solih itu hatinya itu lembut. Kenapa? Karena digunakan untuk bertafakur. Dan bukan hanya Al-Quran yang tertulis ini. Antum lihat gerhana matahari, tafakur. Antum lihat mendung, tafakur. Bahkan kadang-kadang Rasulullah lihat mendung itu nangis. Kenapa nangis Rasulullah? Karena Rasulullah pernah mengatakan, sebelum datangnya azab kepada umat-umat yang durhaka sebelum kami, maka Allah pasti datangkan mendung yang tebal. Jadi Rasulullah itu takut akan datangnya azab kalau ada mendung yang tebal. Jadi umat Islam itu nggak pernah lalai dari zikrullah, nggak pernah lalai dari tafakkur, dan mudah-mudahan setiap jengkal kita di bumi ini semuanya akan bersaksi kepada kita. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagai penutup, ketika ditanya tentang apa maksudnya di ayat Al-Qur'an itu bumi dan langit itu menangis gitu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu mengatakan begini, maksudnya adalah bumi-bumi di mana kita melakukan kebaikan itu nanti ketika kita meninggal mereka tuh menangis. Tempat duduk ini dia tuh nangis karena sudah tidak lagi ditempati oleh orang soleh. Termasuk jalannya antum ke masjid, setiap jalan itu nanti nangis kalau kita meninggal. Menangis kenapa? Karena ditinggal oleh orang soleh. Karena ketika kita berada bersama orang soleh, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah akan Allah datangkan keberkahan kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita tidak lupa ya untuk senantiasa bertafakur sebagai sarana kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.